Nah, berikutnya kami akan sampaikan informasi emiten pilihan yakni dari PTBA, tidak hanya dari pergerakan harga komoditas dari batu bara sendiri, aksi korporasi dari masing-masing saham yang ada di sektor ini cukup menyita perhatian. Setelah Adaro sebelumnya berencana melakukan buyback, nah yang terbaru adalah PTBA ini melakukan pengalihan saham treasury sebesar 303,15 juta lembar saham, sekitar 262,5 juta saham senilai 598,5 miliar rupiah dibeli oleh PT Taspen Persero. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Saham treasury yang dialihkan ini merupakan saham treasury yang dibeli kembali atau buyback oleh perseroan pada tanggal 2 September 2015 hingga 1 Desember 2015 dengan total realisasi pembelian kembali 330,29 juta lembar saham. Proses pengalihan saham treasury ini dilakukan dengan metode penjualan di luar bursa atau private placement yang dibantu oleh 3 perusahaan sekuritas BUMN, PT BNI Sekuritas, PT BNI Dana Reksa Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas. Dari total saham treasury 303,15 juta lembar saham, sebanyak 262,5 juta lembar saham berhasil dibeli oleh PT Taspen Persero atau sebesar 87% dari total jumlah pengalihan saham. Pembelian saham treasury ini sekaligus meningkatkan kepemilikan saham PT Taspen Persero di PTBA menjadi 358,4 juta lembar saham atau 3%. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama PT Taspen Persero Antonius NS Kosasi menjelaskan pembelian saham ini menjadi alternatif investasi bagi Taspen, mengingat harga batubara semakin meningkat dan terus mengalami penguatan. Adapun PT Taspen Persero merupakan long-term investor PTBA dan proses pengalihan saham ini dipastikan telah melalui proses kajian detail terhadap proses inti PTBA. Berbagai sumber ada di Ya, dari perkembangan fundamental PTBA berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan dari saham PTBA di sepanjang perdagangan hari ini beberapa bulan terakhir dan juga dari sisi valuasinya pemirsa, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk PTBA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2640 pada pukul 10 mengalami penguatan dan menembus di level 2700-an. Di penutupan sesi pertama, penguatan masih terus berlanjut untuk PTBA di 2770 dan posisi yang sama juga terjadi di pembukaan sesi kedua di mana PTBA dibuka di level 2790 dan tampaknya level 2790 merupakan level tertinggi yang disentuh di sepanjang perdagangan hari ini karena di penutupan sesi kedua PTBA ditutup di level 2760, namun secara persentase masih mengalami penguatan di 4,55%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham PTBA dalam beberapa bulan terakhir pemirsa, mulai dari Maret, April, hingga dengan perdagangan hari ini. Sempat mengalami koreksi di Juli di 2010, namun di Agustus sampai dengan September ini kembali mengalami penguatan. Bahkan ini di posisi pembukaan sesi kedua 2790 dan merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini untuk PTBA. Lebih tinggi dibandingkan dengan pergerakan saham PTBA di awal Maret pemirsa di 2720. Nah, dengan penguatan yang terjadi untuk PTBA, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi PER-nya ada di kisaran 8,97 kali, PSR-nya di 1,55 kali, PBV dari PTBA ada di kisaran di 1,84 kali. Sementara posisi PCFR dari PTBA ada di kisaran di 6,42 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal dan juga dari valuasi semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.